Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Aditya akan mewakilkan pembukaan untuk laporan sistem basis data Project Database Apotek ujian akhir semester. Nah, di sini ada laporan makalah, ini ada cover makalahnya. Jadi, laporan ini tuh disusun oleh Bayu Segara, ada saudara Dava Naufal, ada saudara Khairul Ramadan, dan ada saya sendiri, Rafli Aditya. Adapun dosen pengampu di sini yang mengampu mata kuliah sistem basis data ini yaitu Ibu Nur Hafifah Matondang MM MTI dari Prodi D3 Sistem Informasi. Lanjut. Nah, jadi di sini ada pula daftar isinya ya, dimulai dari kata pengantar sampai eh, daftar pustaka ya, sampai penutupan sampai daftar pustaka. Lanjut kata pengantar, ya, kata pengantar lalu kita skip saja. Nah, bab satu pendahuluan. Jadi untuk bab satu ini akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, latar 1.1 latar belakang. Dalam era digital saat ini, pengelolaan data yang efisien dan akurat menjadi sangat penting, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan seperti apotek. Apotek ini adalah fasilitas yang menyediakan berbagai jenis obat-obatan dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat untuk menjaga ketersediaan obat dan memastikan pelayanan yang optimal. Apotek harus mampu mengelola data stok obat, transaksi penjualan, serta data pelanggan dengan baik. Namun banyak apotek yang masih menggunakan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu yang sangat lama. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan stok obat yang tidak sesuai, keterlambatan dalam pelayanan, bahkan kerugian finansial. Oleh karena itu, diperlukan sistem basis data yang dapat membantu apotek dalam mengelola dan data mereka secara lebih efisien dan lebih terorganisir. Laporan ini akan membahas bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem basis data untuk apotek menggunakan MySQL dan XMPP. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempermudah akses serta analisis data. 1.2 Tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, merancang sistem basis data yang dapat mengelola data apotek secara efisien dan akurat. Dua, mengimplementasikan sistem basis data tersebut menggunakan MySQL dan XMPP. Tiga, membuat desain user interface yang user-friendly untuk mempermudah pengguna dalam mengakses dan mengelola data apotek. 1.1.3 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang sistem basis data yang efisiensi untuk mengelola data di apotek. 2. Bagaimana mengimplementasikan sistem basis data tersebut menggunakan MySQL dan XMPP. 3. Bagaimana mendesain user interface yang mudah digunakan untuk sistem basis data apotek. Lanjut. Baik, untuk bab 2 ini akan saya alihkan kepada Saudara Khairul. Kepada Saudara Khairul, dipersilakan. Baik, terima kasih Raffi. Saya akan membacakan bab 2 yaitu landasan teori. 2.1 Sistem basis data. 2.1 Definisi sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara bersama untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data secara efisien dan efektif, sehingga data dapat diakses, dimanipulasi, dan disimpan dengan cara yang terstruktur. Sistem basis data terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan pengguna. 2.1.2 Komponen sistem basis data. Yang pertama ada data. Data yang disimpan dalam basis data dan diorganisasikan dalam tabel. Kedua, DBMS atau Database Management System. Perangkat lunak yang mengelola dan mengontrol akses ke basis data. Dan yang ketiga, aplikasi basis data. Program yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data melalui DBMS. Poin 2.1.3
keuntungan menggunakan sistem basis data. Yang pertama, integritas data. Sistem basis data dapat memastikan data yang disimpan adalah akurat dan konsisten. Yang kedua, keamanan data. Akses ke data dapat dikendalikan dan dibatasi untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data. Yang ketiga, redundansi data. Sistem basis data mengurangi redundansi dengan menyimpan data dalam satu tempat terpusat. Kemudian 4. Kinerja. Sistem basis data dirancang untuk mengakses dan memproses data dengan cepat dan efisien. Kemudian poin 2.1.4 jenis-jenis basis data. Yang pertama ada basis data relasional. Menggunakan tabel untuk mewakili data dan hubungan antara data tersebut. Kemudian ada basis data NoSQL. Menggunakan struktur dan data non-relasional seperti dokumen, graf, atau key value pairs. Kemudian ada basis data terdistribusi. Data disimpan pada berbagai lokasi fisik, namun tetap dikelola sebagai satu entitas logis. 2.2 MySQL. 2.2.1 definisi MySQL. MySQL adalah sistem manajemen data relasional atau RDBMS yang bersifat open source. MySQL menggunakan bahasa SQL atau struktur query language untuk mengelola data. MySQL populer karena performanya yang cepat, keandalannya, dan kemudahan penggunaannya. 2.2 Sejarah MySQL. MySQL pertama kali dikembangkan oleh MySQL ID, sebuah perusahaan Swedia pada tahun 1995. Pada tahun 2008, MySQL diakuisisi oleh Sun Microsystems yang kemudian diakuisisi oleh Oracle Corporation pada tahun 2010. 2.2.3 Fitur utama MySQL. Yang pertama, kinerjanya tinggi. MySQL dirancang untuk menangani sejumlah besar data dengan cepat dan efisien. Yang kedua, portabilitas. MySQL dapat dijalankan di berbagai platform seperti Windows, Linux, dan Mac iOS. Yang ketiga, keamanan. MySQL memiliki fitur keamanan yang kuat, termasuk kontrol akses berbasis pengguna dan enkripsi data. Keempat, replikasi. MySQL mendukung replikasi data untuk memastikan ketersediaan data dan toleransi kesalahan. Yang kelima, skalabilitas. MySQL dapat diskalakan untuk mendukung kebutuhan mulai dari aplikasi kecil hingga besar. 2.2.4 Arsitektur MySQL. MySQL terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada server MySQL. Komponen ini yang menangani semua operasi basis data. Yang kedua ada klien MySQL, perangkat lunak yang digunakan untuk berkomunikasi dengan MySQL. Dan yang ketiga, MySQL Workbench, alat GUI yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan memodelkan basis data. Kemudian poin 2.3 XAMPP. 2.3.1 Definisi XAMPP. XAMPP adalah paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan pengembangan server web lengkap yang terdiri dari Apache HTTP Server, MySQL, dan interpreters untuk bahasa PHP dan Force. XAMPP memungkinkan pengguna untuk membuat server web lokal di komputer mereka untuk tujuan pengembangan dan pengujian. Kemudian ada 2.3.2 komponen XAMPP. Yang pertama ada Apache, kedua ada MySQL, ketiga ada PHP, dan keempat ada Perl. Kemudian 2.3.3 fitur utama XAMPP. Itu pertama mudah diinstal, kedua komprehensif, tiga portabilitas, keempat open source. Poin 2.3.4 penggunaan XAMPP dalam pengembangan web. XAMPP digunakan oleh pengembang web untuk
Yang pertama, bisa untuk mengembangkan dan menguji aplikasi web. Kedua, untuk pelatihan dan pendidikan. Ketiga, dan prototyping. Kemudian, bab 3, pembahasan. Deskripsi bisnis proses dari studi kasus yang dipilih. Sistem basis data yang dirancang untuk apotek ini bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen stok obat, transaksi, penjualan, dan pengelolaan informasi pelanggan. Apotek sebagai perantara antara pemasok obat dan pelanggan membutuhkan sistem yang efisien dalam merekam, mengelola, dan menganalisis data untuk meningkatkan layanan dan efisien operasionalnya. Proses utama yang dilibatkan dalam operasional apotek mencakup yang pertama ada manajemen stok obat, yang kedua ada pencatatan transaksi, dan ketiga ada pelayanan pelanggan. Kemudian ada hasil dari perancangan data IR sebagai berikut. Poin selanjutnya, implementasi basis data. Sebelum membahasnya, kami ingin menunjukkan hasil UI sederhana yang telah kami buat menggunakan software NetBeans. Ini adalah tampilan awalnya di mana staf dari apotek akan login untuk mengakses database dengan tingkat authority tertentu. Yang pertama, saya akan login sebagai karyawan. Kita masuk. Nah, login sukses. Nah, akan diarahkan ke menu untuk memilih data yang akan kita lihat sebagai karyawan. Di sini terdapat 3, yaitu obat, penjualan, dan pelanggan. Nah, pertama kita lihat obat. Di sini terdapat ID obat, ID supplier, nama, jenis, harga, dan stok. Kita kembali. Kemudian ada data penjualan. Ini berikut. Kita kembali lagi. Sekarang kita coba ke pelanggan. Datanya sebagai berikut. Nah, kita kembali lagi. Itu tiga tadi adalah tabel yang hanya bisa diakses oleh karyawan. Coba logout dan akan login sebagai admin. Nah, perbedaan admin dengan karyawan adalah jumlah data yang bisa diakses. Untuk karyawan hanya 3 dari 6 yang bisa diakses, sedangkan admin bisa mengakses semuanya. Ini data obat sebagai berikut. Data penjualan sebagai berikut. Data pelanggan. Data supplier. Karyawan. Supply. Ini kita akan logout. Nah, itu tadi adalah UI sederhana yang telah kami buat menggunakan NetBeans dan bantuan dari Canva. Baik, untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Bayu. Baik, terima kasih Mas Hoirul. Baik, saya akan membaca selanjutnya. 3.3 implementasi basis data. Jadi basis data dilakukan dengan menggunakan MySQL dan XMPP. Berikut adalah contoh sintaks SQL untuk pembuatan tabel-tabel dalam basis data apotek. Yang pertama itu 3.3.1 query kompleks. Poin A, menampilkan detail penjualan, nama pelanggan, nama karyawan, nama obat, beserta total bayar per transaksinya. Untuk sintaksnya sendiri seperti tersebut, dan penggunanya seperti di gambar. Dan untuk penjelasannya dengan query ini kita bisa mendapatkan rincian lengkap setiap transaksi penjualan yang mencakup informasi mengenai pelanggan, karyawan, dan obat yang terlibat dalam transaksi tersebut, serta jumlah total pembayaran yang dilakukan. Lalu poin B, menampilkan total penjualan per jenis obat dalam satu tahun. Sintaksnya tersendiri untuk itu seperti ini.
Lalu untuk penjelasannya, query ini menghitung total penjualan berdasarkan jenis obat untuk tahun 2023 dengan menggabungkan data dari tabel penjualan obat. Kemudian pengelompokan data menurut jenis obat dan menjumlahkan total pembayaran. Kita dapat mengetahui jumlah penjualan untuk setiap jenis obat selama tahun tersebut. Lalu poin C menampilkan pemasok yang menyuplai obat dengan stok terbanyak. Untuk sintaknya tersendiri seperti ini dan penggunaannya seperti digambar. Penjelasannya, query ini digunakan untuk mengidentifikasi pemasok dengan stok obat terbanyak. Query ini menggabungkan data dari tabel obat dan supplier. Mengelompokkan hasil berdasarkan nama pemasok, menjumlahkan stok obat dari setiap pemasok, dan mengurutkan hasil secara menurun berdasarkan total stok. Terakhir, query ini membatasi hasilnya untuk menampilkan satu pemasok dengan stok obat tertinggi. Lalu selanjutnya ada poin D, yaitu menampilkan penjualan terbanyak jumlah obat yang dilakukan oleh setiap karyawan. Sintaknya seperti ini, lalu penggunaan seperti digambar. Penjelasannya, query tersebut mencari jumlah penjualan tertinggi yang dilakukan oleh setiap karyawan dengan menggabungkan data dari tabel penjualan dan karyawan. Query ini mengelompokkan hasil berdasarkan nama karyawan dan menampilkan jumlah penjualan maksimum yang dicapai oleh setiap karyawan. Sebagai hasilnya, query menampilkan nama setiap karyawan dengan jumlah penjualan tertinggi yang mereka lakukan. Lalu ada poin E, menampilkan total pendapatan dari setiap jenis obat per bulan. Sintaknya seperti ini, penggunaannya seperti digambar. Lalu penjelasannya, query ini menyajikan total pendapatan penjualan obat per bulan dan jenis obatnya. Data ini diperoleh dengan menggabungkan informasi dari tabel penjualan dan obat, kemudian mengelompokkan hasil berdasarkan bulan dan jenis obat. Akhirnya, hasil diurutkan berdasarkan bulan dan jenis obat. Lalu poin F, menampilkan pelanggan yang paling sering membeli obat berdasarkan jumlah transaksi. Untuk sintaknya seperti itu, penggunaannya seperti digambar. Penjelasan, query ini bertujuan untuk menemukan pelanggan dengan jumlah transaksi tertinggi dengan menggabungkan data dari tabel penjualan dan pelanggan. Query ini menghitung jumlah transaksi yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Hasilnya kemudian diurutkan secara menurun berdasarkan jumlah transaksi yang hanya menampilkan satu pelanggan dengan jumlah transaksi tertinggi. Lalu ada poin G, menampilkan rata-rata jumlah obat yang dibeli per transaksi untuk setiap karyawan. Sintaknya seperti ini, lalu penggunaannya seperti digambar. Penjelasannya, query tersebut bertujuan untuk menghitung rata-rata jumlah penjualan yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Dengan menggabungkan data dari tabel penjualan dan karyawan, query ini mengelompokkan hasil berdasarkan nama karyawan dan menghitung rata-rata jumlah penjualan yang dilakukan oleh setiap karyawan. Lalu ada poin H, sintaknya menampilkan pemasok dengan total pembayaran terbanyak dalam transaksi faktur suplai. Sintaknya seperti di bawahnya. Lalu penggunaannya seperti digambar. Penjelasannya, query tersebut bertujuan untuk menemukan supplier dengan total pembayaran tertinggi dengan menggabungkan data dari tabel faktur supply dan supplier. Query ini menghitung total pembayaran yang dilakukan kepada setiap supplier. Hasilnya kemudian diurutkan secara menurun berdasarkan total buyer dan hanya menampilkan satu supplier dengan total pembayaran tertinggi. Nah, selanjutnya ada poin I, menampilkan jumlah stok obat yang tersisa setelah dikurangi dengan jumlah penjualan. Untuk sintaknya seperti itu, penggunaannya seperti digambar. Penjelasannya, query ini bertujuan untuk menghitung sisa stok obat setelah dilakukan penjualan. Dengan menggabungkan data dari tabel obat dan penjualan, query ini menghitung stok tersisa dari setiap obat. Jika tidak ada transaksi penjualan yang terkait dengan obat tersebut, maka stok tersisa akan sama dengan stok awal. Hasilnya dikelompokkan berdasarkan nama obat dan stok awalnya. Lalu poin J, menampilkan jumlah pendapatan dari penjualan obat untuk setiap karyawan dalam 1 tahun. Untuk sintaknya seperti itu, penggunaannya seperti digambar. Lalu penjelasannya, query tersebut bertujuan untuk menghitung total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing karyawan pada tahun 2023 dengan menggabungkan data dari tabel penjualan dan karyawan. Query ini menghitung total pembayaran yang dilakukan oleh setiap karyawan untuk transaksi penjualan yang terjadi pada tahun 2023. Hasil dikelompokkan berdasarkan nama karyawan. Lalu selanjutnya ada 3.3.2, yaitu trigger.
kami membuat trigger untuk mengupdate stok pada tabel obat. Untuk sintaksnya seperti itu. Lalu cara mengaktifkan triggernya, sintaksnya seperti tersebut. Penggunaan triggernya, ini tabel obat sebelum, lalu saat menggunakan triggernya, lalu sesudah menggunakan triggernya. Nah, penjelasannya, stok obat yang ber-ID 102 bertambah 10 sesuai dengan implementasi trigger, yang sebelumnya hanya memiliki 80 stok menjadi 90. Lalu untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rafli Aditya. Ya, baik. Saya akan melanjutkan poin 3.3.3 stored procedure. A. Stored procedure untuk menambahkan penjualan. Jadi di sini ada sintaksnya yaitu dari delimiter sampai end delimiter. Untuk menambahkan data penjualan baru, user bisa memanggil stored procedure add penjualan seperti ini. Call, add penjualan, ID pelanggan, ID karyawan, obat, sampai seterusnya. Ya, lanjut. Ini adalah foto untuk memasukkan kodenya. Jadi ini ada tabel penjualan sebelumnya. Bisa terlihat di sini, lalu ada tabel penjualan setelahnya. Ya, penjelasannya di sini, stored procedure add penjualan dibuat untuk menambahkan data penjualan baru ke dalam tabel penjualan. Dengan menerima parameter berupa ID pelanggan, ID karyawan, ID obat, tanggal, jumlah, dan total bayar, stored procedure ini melakukan operasi insert untuk memasukkan data baru ke dalam tabel penjualan dengan nilai-nilai yang diberikan. Hal ini memudahkan pengguna untuk menambahkan data penjualan tanpa harus menulis query insert secara manual setiap kali. Lanjut. B. Stored procedure untuk menghitung total penjualan berdasarkan ID pelanggan. Lalu di sini ada sintaksnya seperti biasa, delimiter sampai end delimiter. Untuk mendapatkan laporan bulanan, penjualan bulanan, user bisa memanggil stored procedure get laporan penjualan bulanan seperti ini. Call get laporan penjualan bulanan ke bulan ke tahun. Lanjut. Di sini ada penjelasannya. Stored procedure get laporan penjualan bulanan dibuat untuk mengambil laporan penjualan bulanan berdasarkan bulan dan tahun yang diberikan. Dengan menerima parameter berupa bulan dan tahun, stored procedure ini melakukan query untuk mengambil data dan penjualan dari tabel penjualan yang sesuai dengan bulan dan tahun yang diminta. Hasilnya diurutkan berdasarkan tanggal penjualan. Ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan laporan penjualan bulanan tanpa harus menulis query select secara manual setiap kali. Lanjut. Pada poin 3.3.4 stored function. Stored function untuk menghitung total penjualan berdasarkan ID pelanggan. Jadi di sini ada sintaksnya seperti biasa dari delimiter sampai end delimiter. Untuk menggunakan function get total penjualan by pelanggan, user bisa memanggilnya seperti ini. Select get total penjualan by pelanggan ID pelanggan. Ya. Jadi di sini ada penjelasannya. Penjelasannya itu stored function get total penjualan by pelanggan dibuat untuk mengambil total penjualan yang dilakukan oleh seorang pelanggan berdasarkan ID pelanggan yang diberikan. Fungsi ini mengembalikan nilai berupa jumlah total pembayaran dari semua transaksi penjualan yang dilakukan oleh pelanggan dengan ID yang diberikan. Jika tidak ada transaksi yang terkait dengan pelanggan tersebut, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. Ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi tentang total penjualan dari seorang pelanggan dengan cara yang lebih sederhana dan terstruktur. Lanjut B, stored function untuk menghitung rata-rata penjualan bulanan. Seperti biasa, di sini ada sintaksnya dari delimiter sampai end delimiter. Untuk menggunakan function get average monthly sales, user bisa memanggilnya seperti ini. Select get average monthly sales tahun. Lanjut. Nah,
Jadi di sini ada penjelasannya, stored function get average monthly sales dibuat untuk menghitung rata-rata penjualan bulanan berdasarkan tahun yang diberikan. Fungsi ini mengembalikan nilai rata-rata penjualan bulanan untuk tahun yang spesifik. Untuk setiap bulan dalam tahun yang diberikan, fungsi ini menghitung total pembayaran dari semua transaksi penjualan dan kemudian menghitung rata-ratanya. Jika tidak ada transaksi untuk tahun tersebut, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 0. Ini memberikan cara yang efisien bagi pengguna untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja penjualan bulanan dalam suatu tahun. Lalu ada 3.3.5 kursor. Kursor untuk menampilkan stok obat berdasarkan pemasok. Seperti biasa di sini ada sintaksnya dari delimiter sampai end delimiter. Lanjut, untuk menampilkan stok obat berdasarkan ID pemasok, user bisa memanggil store prosedur get stok obat by supplier seperti ini. Call get stok obat by supplier dengan ID supplier. Misalkan ID-nya berapa? 101 atau 100 berapa. Lanjut. Di sini ada penjelasannya. Kursor yang berada dalam store prosedur get stok obat by supplier dibuat untuk menampilkan stok obat dari sebuah pemasok berdasarkan ID pemasok yang diberikan. Dengan menggunakan kursor, store prosedur ini mengambil data obat dari tabel obat yang memiliki ID pemasok sesuai dengan harga yang sesuai dengan yang diberikan, data yang diberikan. Kemudian hasilnya ditampilkan satu persatu, menampilkan nama obat, jenis harga, dan stok. Ini memberikan cara bagi pengguna untuk melihat stok obat dari sebuah pemasok dengan secara terperinci. Lanjut, untuk kursor menampilkan daftar obat yang stoknya di bawah ambang batas. Seperti biasa di sini ada sintaks dari delimiter sampai end delimiter. Untuk menampilkan daftar obat yang stoknya di bawah ambang batas tertentu, user bisa memanggil stored prosedur get obat stok rendah seperti ini. All get obat stok rendah, ambang batas terendah. Lanjut. Nah, jadi di sini ada gambarnya, lalu ada penjelasannya. Kursor yang berada di dalam store prosedur get obat stok rendah dibuat untuk menampilkan daftar obat yang memiliki stok di bawah ambang batas tertentu. Dengan menggunakan kursor, store prosedur ini akan mengambil data dari tabel obat yang memiliki stok di bawah nilai ambang batas yang diberikan. Kemudian hasilnya ditampilkan satu persatu, menampilkan nama obat, stok, harga, dan harga. Ini memberikan cara bagi pengguna, ya, memudahkan cara bagi pengguna untuk melihat daftar obat yang memerlukan perhatian khusus karena stoknya rendah. Ya, lanjut pada 3.3.6 backup dan restore akan dilanjutkan oleh saudara Dapat. Pada saudara Dapat dipersilakan. Oke, terima kasih Rafli Aditya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Rafli, yaitu 3.3.6 mengenai backup dan restore. Di sini yang saya jelaskan pertama itu membackup. Pertama, untuk membackup itu sintaksnya msql dump min u, terus di sini ada user, min p, ini database-nya apotek, lalu di backup dengan nama apotek backup.sql. Nah, sini saya jelaskan dikit. Di sini ada untuk membackup itu pertama kita memasukkan mysql dump, habis itu min u. Di sini ada contoh dari user yang telah kita buat, user contoh, yaitu 2310501031. Lalu di sini min p, nama database yang mau di backup, lalu apotek backup.sql. Di sini ada passwordnya juga untuk membackupnya dari password dari user yang telah kita buat. Lalu setelah database apotek ini kita backup, nanti dia akan membuat
file sendiri yang berformat SQL dan tersimpan di dalam XAMPP. Setelah kita membuat backup-nya, kita harus membuat database baru, tempat untuk kita meletakkan database yang telah kita backup tadi. Di sini kita akan restore. Di sini kita akan menggunakan Apotek restore. Di sini MySQL, query-nya MySQL, min-u. Lalu di sini kita pakai contoh dari user kedua, yaitu 2310501023. Lalu min-p, database-nya, database yang telah kita buat tadi, yaitu Apotek restore. Ini dipakai buat membackup-nya nanti, menyimpan backup-nya. Lalu di sini ada kita ngambil dari Apotek backup.sql yang sudah tersimpan di dalam file XAMPP. Oke, setelah itu lanjut. Berikut adalah hasilnya dari restore. Ya, ini kita coba masuk menggunakan usernya tadi yang 2310501023, lalu memasukkan password. Setelah memasukkan user ini, kita mengecek database-nya menggunakan sintaks show database. Di sini menampilkan database yang kita restore tadi, yaitu Apotek restore ya, sudah nampak di sini. Lalu kita use Apotek restore, kita coba cek tabelnya udah ke backup semua apa belum, dan di sini sudah semua. Ada faktur supply, karyawan, log mantan karyawan, log pengurangan stok, obat, pelanggan, penjualan, dan supplier. Oke, lanjut. Oke, 3.3.7 itu security. Yang pertama yang harus kita lakukan itu membuat user. Di sini kita membuat 2 user. Yang satu buat di database utama, yang satu buat di database backup. Di sini ada create user, terus lalu ada usernya yang 2310 ini. Lalu di localhost, identified by, ini passwordnya, kita enter, lalu selesai. Database user kedua juga seperti itu, create user, nama usernya localhost, lalu masukkan passwordnya. Setelah kita membuat user tadi, kita melakukan membuat hak akses, yaitu kita melakukan grant. Di sini ada grant. Grant itu untuk memberikan akses kepada user yang telah kita buat tadi. Lalu ada all privilege. All privilege itu dia apa ya? Dia tentang apa yang bisa kita lakukan ke dalam Apotek tersebut. Nah, di sini kita menggunakan database Apotek yang pertama ya, yang di NIM 31. Lalu yang di NIM 32 itu Apotek backup-nya. Oke, jadi penjelasannya, perintah di atas memberikan pengguna 2310501031 hak akses penuh semua hak akses ke semua tabel yang ada di dalam database Apotek ketika mereka terhubung ke localhost. Dan pengguna 2310501032 memiliki hak akses penuh ke semua tabel di dalam database Apotek backup ketika terhubung dari localhost. Oke, lanjut. Ini contoh penggunaannya. Kita coba masuk dengan database yang belakangnya 31. Ini lalu kita tampilkan show database-nya sudah masuk, itu dari database Apotek ya, Apotek yang utama. Lalu lanjut. Di sini kita masuk sebagai yang dengan NIM 32 ya. Dengan NIM 32 kita show database, itu isinya Apotek backup sudah masuk.
Oke, itu tadi tentang ininya ya. Sekarang kita lanjut bagian kesimpulan. Bab 4 kesimpulan. Penciptaan database di sektor farmasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pasien, dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan lain yang berlaku. Dengan database yang terstruktur, apotek dapat mengelola persediaan obatnya secara lebih terencana, menghindari risiko kekurangan atau kelebihan yang tidak diinginkan, dan mengoptimalkan proses bisnis seperti pencatatan transaksi, pembayaran, dan hubungan pelanggan. Informasi pasien yang dicatat dalam database juga membantu memberikan perawatan pribadi yang disesuaikan dengan status kesehatan masing-masing individu, sekaligus meminimalkan potensi interaksi obat yang berbahaya. Selain itu, database ini memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan data pasien, mematuhi peraturan privasi kesehatan yang ketat seperti HIPAA di Amerika Serikat, dan menghindari pelanggaran keamanan data yang dapat merugikan pasien. Selain itu, database ini juga digunakan untuk analisis yang data mendalam, membantu memprediksi kebutuhan inventaris obat di masa depan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Selain itu, dengan mengganti proses manual dengan sistem database, risiko kesalahan manusia dalam pengelolaan inventaris obat dan pencatatan data dapat diminimalkan, sehingga memberikan manfaat tambahan dalam meningkatkan kualitas operasional kefarmasian secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembuatan dan pemanfaatan database merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan keamanan apotek dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oke, lanjut. Di sini ada daftar pustaka. Kita menggunakan 4 daftar pustaka, yaitu di sini yang pertama ada Andini P dan Paramita A. Yang kedua ada Astuti PD. Lalu yang ketiga ada jurnal dari Hidayah W dan Saputra UBSI EP. Lalu ada dari Novita N. Nah, jurnal-jurnal yang kita gunakan ini kita ngambilnya itu dari berdasarkan database-database yang ada kaitannya dengan apotek dan farmasi. Ya, baik. Itu saja presentasi yang sudah kita sampaikan bersama-sama ya. Bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan kalimat, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.